Ma'asyiral hadirin rahimakumullah. Ayat niki memang jelasaken tentang tiang-tiang kafir. Paham ya? Jadi jangan sampai kita ini Islam dari kecil, kemudian sepanjang keislaman kita ini malah sering kita ini Islam tapi sifat-sifat kita ini seperti mereka. Nah, kenapa? Di Singaputih ini, pesantren Singaputih ini kurikulumnya Singaputih. Nah, niku disampaikan kali Mbah Prof Imam. Dari kula maringi gelar Mbah ini keranten nggih. Lek Mbah niku berarti ya napa Mbah Yai. Jadi jenengan lek diarahkan kali Mbah nggih harus nurut. Jika panjenengan tidak nurut nggih pas ayat ini berarti panjenengan nggih Islam tapi sifatnya masih napa. Nah, makanya Al-Qur'an itu kan panduan hidup hamba Allah agar supaya menjadi hamba Allah yang takwa Allah. Nah, inilah pentingnya kurikulum ini, kurikulum Singaputih. Kalau kurikulum Singaputih ini yang dididik itu hatinya. Jadi karena yang didik itu hatinya, jenengan kalau ngaji begini ini, jadi yang memperhatikan itu hatinya, kemudian otaknya. Kalau otaknya ini salah, otak terus ke hati. Wong sentralnya itu hati. Jadi hati dulu, kemudian otak ini alat untuk merespon gitu. Jangan otaknya, kalau ditaruh di otak, kemudian tidak masuk ke hati, itu namanya belum bisa menjadi ilmu yang bermanfaat. Karena ilmu manfaat itu ilmu yang ada di dalam hati. Sepandai apapun seorang hamba Allah, jika keilmuannya belum masuk ke dalam hati, belum bisa menjadi ilmu yang bermanfaat dan barokah. Makanya kita jangan heran kalau misalnya orang semakin pandai semakin nakal, like bahasa Mbah Prof kan, semakin pandai semakin intelek, makin nakal, makin munafik atau sering bohong atau meminteri dan lain sebagainya. Ya termasuk kalau memang kita ini betul-betul didikan dari hati itu masuk, pasti kita ini taat kepada semua aturan Allah. Kalau sudah kita ini taat dengan semua aturan Allah, pasti didengarkan pasti mentaati dengan semua peraturan pesantren alias sekolah. Jadi kalau waktunya ngaji seperti ini, pasti ngikuti ngaji. Jika tidak demikian, pasti cuman pinter tok. Nggak bisa, napa niku keramat nggak bisa. Karena munculnya kekeramatan itu dari batinia, dari hati. Nggak bisa. Keramat itu napa? Kemuliaan, kesuksesan, keberkahan. Keberkahan. Jadi kalau yang tumbuh itu otaknya ini makin pinter, makin intelek, makin serakah, makin munafik. Karena apa? Belum masuk di dalam hati. Kalau sudah masuk di dalam hati, inilah baru keilmuan itu bisa menundukkan otaknya, bisa menundukkan tangannya, bisa menundukkan perilakunya, bisa menundukkan sifat-sifatnya, sehingga bisa sesuai dengan Al-Quran hadis. Nah, kalau belum bisa, ya pasti nanti diazab oleh Allah, azabnya lebih dahsyat. Nah, ini ya. Enggak. Pegang. Kalau memang yang namanya kurikulum Singaputih itu betul-betul dilaksanakan dengan baik,
pasti tumbuh di dalam hati dengan akhlakul karimah. Ilmu niku nggih bisa masuk ke hati itu kalau hatinya bersih. Kalau hatinya tidak bersih, tidak bisa masuk. Wong ilmu itu cahaya, ilmu nurun, ilmu itu cahaya. Kalau hatinya tidak bercahaya, ya tidak bisa masuk. Ya itu tadi. Kenapa ayat ini penting untuk kita semua, untuk guru-guru Singa Putih? Nggih. Karena Allah dawuh, nggih, lek wis dikunci mati, napa nih? Atine, nggih. Terus napa? Pendengarane, terus napa? Penglihatane, nggih. Ringkese ini nanti diadab oleh Allah. Nah kalau misalnya kita ini ditakdir kok masih gelap hati kita, nggih. Langkah awal apa? Membersihkan hati. Membersihkan hati itu apa? Taubat. Makanya harus nggih, diperbanyak zikire, istighfare, taubate, nggih. Mulane lek tenggene pondok harus istighosa, harus wiridan. Nah, niku krana bersihno ati. Lah di Singa Putih itu wajib. Nggak bisa ditawar. Mau nggak mau yo harus ahli istighosa, harus ahli zikir. Agar supaya hatinya ini bersih. Nah, kalau hati ini bersih, ilmu itu akan masuk, tidak hanya di otak saja. Ye. Tapi awal pembelajaran, ye, mindsetnya harus dirubah. Jenengan mengikuti nopo di zaman sekolah, salah, menurut kulo salah. Karena panjenengan sekarang jadi guru di Singa Putih, ya harus mengikuti kulo. Jadi kalau mendengarkan keilmuan itu, ngaji dan zikir dari hatinya dulu. Hati, pikiran ini dibawa, disambung noteng Gusti Allah. Itu pakai rasa. Jadi seakan-akan rasa panjenengan ini tahu Allah. Rasa panjenengan minimal diawasi Allah. Meskipun belum tahu Allah itu seperti apa. Nah itu nanti kalau misalnya ada pertanyaan, yuk nopo Pak Yai Allah, ya imannya ditingkatkan dulu supaya bisa ru'yatullah bikol, supaya bisa melihat Allah dengan hatinya. Nah kata saya dipahami. Jadi kurikulum Singa Putih harus dilakukan awal melangkah itu membersihkan hati. Kalau hatinya bersih, semua keilmuan menjadi ilmu yang bermanfaat dan barokah. Kalau tidak masuk dalam hati, ya cuma pinter ngomong tok. Pinter ngoceh, pinter ngomong. Justru orang-orang yang cuma pandai ngobrol, belum pandai melakukan, nanti azabnya luwe gede. Ya inilah orang-orang yang gelap hatinya, orang-orang yang gelap pikirannya, orang-orang yang gelap penglihatannya. Tidak bisa, belum bisa membedakan mana yang baik dan mana yang kurang baik, kan? Jadi paham tadi nggih? Jadi lek hati ini niku padang, lek pancen ilmu ini bermanfaat, nggih, paham dengan dawuh Allah, pasti taat, tunduk, patuh, tawadhu teng Gusti Allah. Pasti punya akhlakul karimah. Kalau sudah patuh kepada Allah, pasti panjenengan patuh kepada peraturan pesantren, peraturan sekolahan ini. Nah, kalau itu panjenengan lakukan, nah ada sebuah kemuliaan-kemuliaan, ada sebuah bonus-bonus, ada sebuah penghasilan-penghasilan yang menguntungkan di dunianya dan di akhiratnya. Sakit dipahami. Jadi napa niku kula misale enten guru Singa Putih, wih lu pinter, intelek, kula nggih seneng, tapi mboten terlalu seneng. Jauh lebih senang kula niku nggih guru nggih, tapi sing ilmune manfaat. Mboten pinter ngocek tok. Nek ngocek tok niku saged sekedar didamel hujjah. Ya iso hubungan misalnya jenengan ya saged bahasa Arab bisa ngomong ambek wong Arab, bahasa Inggris bisa ngomong ambek wong Inggris. Ya sebatas itu saja. Nggih. Semakin banyak omongannya juga semakin banyak kesalahannya. Tapi kalau ilmu itu di dalam hati akan mampu mengendalikan otaknya, akan mampu mengendalikan sifatnya, akan mampu mengendalikan perilakunya,
bisa menjadi perilaku yang takwa Allah.